Shalom Alaikum. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Dan kita dapat berkumpul kembali di hari Minggu, di pagi hari ini di tanggal 5 Juli di tahun 2026. Baik, kita akan mulai ibadah di hari ini dan kita akan membuka buku pujian kita yang diambil dari nomor 13. Allah Bapa Sumber Kurnia. Dan saya persilakan untuk jemaat bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi bersama-sama di bait yang pertama, kedua, dan sampai yang ketiga. Masih tetap berdiri dan saya minta untuk Bapak Pendeta Sensigus membawakan kita dalam doa pembukaan ibadah di hari ini. Saya persilakan. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk menyerahkan ibadah kebaktian ini kepada Dia. Biar Tuhan sendiri yang memimpin ibadah ini, sehingga ibadah ini yang sekalipun di mata orang itu kecil, tapi di mata Tuhan sangat berharga. Karena Tuhan tidak melihat banyak orangnya, semarak orangnya tidak, tetapi Tuhan melihat hati yang hancur, hati yang haus akan Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita akan berdoa menyerahkan ibadah ini kepada Dia. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, penebus dosa kami. Sebagaimana kami ada ini Tuhan, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami, tetapi ini semata-mata kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini juga kami datang di tempat ini bukan karena juga kehebatan kami, tetapi oleh karena kami merespon firman Tuhan, bahwa Tuhan mengundang kami untuk bersekutu dengan jemaat dan juga bersekutu dengan kita. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur kami boleh menikmati kebersamaan dalam jemaat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kebaktian saat ini Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin dari awal ke tengah hingga berakhir nanti. Dan apa yang kami akan lakukan, biarlah itu semata-mata untuk menjadi syukur kami, persembahan buat Tuhan, bahwa Tuhan itu baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan selalu menjaga, melindungi kami Tuhan. Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami, segala apa yang kami perlukan Tuhan sediakan. Kadang-kala kami tidak tahu apa yang harus kami nikmati, apa yang harus kami mau makan dan minum, tetapi Tuhan memelihara hidup kami sehingga kami dapat menikmati segala kehidupan kami, baik susah maupun senang, baik berkelimpahan maupun dalam kekurangan.
Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kiranya Kau berkati tempat ini, supaya tempat ini kami boleh bersama-sama untuk memuji nama-Mu dengan damai sejahtera-Mu yang melimpah di dalam hati dan pikiran kami. Dan kami berdoa untuk setiap kami yang saat ini melayani, kiranya Tuhan berkati semuanya, sehingga pelayanan kami tidak sia-sia, tapi biarlah pelayanan kami menjadi persembahan yang harum, yang hidup di bagi Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan kepada Tuhan firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikannya, supaya firman Tuhan yang disampaikan nanti kami boleh dapat mengerti dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Dan kesetiaan dan taat adalah merenungkan firman Tuhan dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya pendengar, tetapi kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan merenungkannya, firman Tuhan siang dan malam. Berbahagialah mereka yang mendengar namun tidak melupakan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh acara kebaktian pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga berakhir. Biar Roh Kudus yang bekerja di dalamnya, sehingga kami dapat melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang tidak bisa hadir hari ini. Tuhan berkatilah kehidupan mereka masing-masing. Situasi kondisi apapun yang mereka alami saat ini adalah Tuhan izinkan untuk supaya memurnikan akan iman mereka masing-masing. Apabila mereka dalam keadaan sakit kurang sehat Tuhan, kiranya Engkau jamah mereka agar mereka dapat kesembuhan dari Tuhan. Dan apabila mereka dalam saat ini sedang dalam kekurangan, kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau berkati pekerjaan yang mereka lakukan, usaha yang mereka lakukan, supaya melalui pekerjaan usaha yang mereka lakukan Tuhan, mereka dapat berkat di dalamnya, sehingga melalui berkat itulah mereka dapat dicukupi apa yang mereka perlukan di dalam segala hidupnya. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang imannya lemah karena tantangan demi tantangan silih berganti datang dalam hidup mereka. Kami tidak bisa mengatasi tantangan demi tantangan ini dengan kekuatan kami sendiri, tapi biarlah Tuhan Roh Kudus yang bekerja di dalamnya untuk dapat menghibur, untuk dapat memberikan pengertian, melihat mana yang baik, mana yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Tuhan kehidupan kami, khususnya di dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan yang menguatkan kami semua, sehingga kami boleh melakukannya seluruh dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan seluruh acara kebaktian ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan, atas dasar Allah Bapa pencipta langit dan bumi, dan kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh yang kudus. Biarlah itu mengambil alih semua acara kebaktian ini, sehingga nama-Mu kami tinggikan, nama-Mu kami sembah, dan kami muliakan setinggi ini. Terima kasih Bapa, di atas semuanya itu ampunilah kami dari segala kelemahan dosa dan pelanggaran hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jemaat masih tetap berdiri dan kita akan membaca firman Tuhan silih berganti yang diambil dari buku Alkitab kita di Wahyu 10 ayat 1 sampai 11. Kita akan baca firman Tuhan silih berganti diambil dari Alkitab Wahyu 10 ayat 1 sampai 11. Baik, bila mana sudah ketemu ayat Alkitabnya, kita akan memulainya. Untuk ayat pertama atau ayat ganjil, nanti saya persilakan kaum pria untuk membacanya, dan dilanjutkan nanti oleh ayat kedua oleh kaum wanita atau ayat genap, dan seterusnya sampai ayat yang ke-11 kita akan baca bersama-sama. Baik, dimulai dari kaum pria dulu. 1, 2, 3. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, bersembunyikan awal, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut, dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya,
Tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah putusan rahasia Allah, seperti yang telah dikatakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan berkata kepadanya, supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat mulutmu terasa pahit, tetapi dalam mulutmu ia akan merasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Bersama-sama, Maka ia berkata kepadaku, engkau harus berbuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Terima kasih. Baik, jemaat dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan bernyanyi kembali di nomor 186 sambil memberikan persembahan. Dan saya minta yang akan melayani kantong persembahan nanti Bapak Pendeta Sinsigus. Nomor 186, tercurah darah yang kudus. Dan sebelum kita mulai untuk bernyanyi, saya akan membaca ayat pengantar yang diambil dari Maliaki 3 ayat 10 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Baik, kita akan mulai bernyanyi di nomor 186, tercurah darah yang kudus. Terhadap
penyembahan dan juga firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita satukan hati dalam doa. Bapa, terima kasih segala berkat yang telah Kau berikan pada kami di hari ini, dan kami juga tadi telah memuji nama Engkau Tuhan, dan juga kami barusan telah memberikan persembahan Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat Kau pakai sesuai kebenarannya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami sebentar lagi juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Sahala Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati Bapak Sahala dalam menyampaikan firman Tuhan, dan kami Tuhan yang mendengarkannya Tuhan, supaya kami juga diberkati dan kami juga meresapi firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Sahala nanti Tuhan. Dan ibadah ini Tuhan di tanggal 5 Juli di tahun 2026, kiranya Kau juga turut sertai kami dalam ibadah mulai dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini selesai Tuhan. Dan ini saja Tuhan doa yang kami sampaikan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Dan untuk doa syafaat ini nanti saya persilakan untuk Bapak Robin yang akan memimpin kita dalam doa syafaat. Dan sebelum kita mulai untuk doa syafaatnya, saya akan membaca ulang kembali untuk doa syafaat di hari Minggu yang lalu. Untuk hari Minggu yang lalu itu ada sekitar 29 poin doa syafaat, dan saya akan membacanya dari yang pertama. Untuk pertama itu kita akan berdoa untuk pemerintah dan juga bangsa kita Indonesia beserta para pemimpin bangsa kita, mulai dari yang tertinggi sampai terendah. Dua, kita juga berdoa untuk gereja-gereja, khususnya GBI seluruh Indonesia dalam pelayanan masing-masing, dan juga seluruh hamba Tuhan yang melayani jemaatnya. Tiga, kita juga berdoa untuk anak-anak yang masih kuliah dan juga sekolah. Empat, kita juga berdoa untuk muda-mudi yang sudah cukup umur, kiranya Tuhan berikan pasangan hidup yang takut dan tentunya setia kepada Tuhan. Kelima, kita juga berdoa untuk sekolah Alkitab yang ada di Provinsi Banten, Jakarta, Bandung, Jawa Tengah, Bali, dan Jawa Tengah dan juga Bali. Begitu juga dosen-dosen dan mahasiswanya. Keenam, kita juga berdoa untuk pemulihan para hamba Tuhan GBI seluruh Indonesia, terutama Bapak Pendeta Sihite dan juga Bapak Pendeta Yakub yang minggu lalu Bapak Pendeta Yakub kemarin habis jatuh dari kamar mandi dan pinggulnya patah, dan kita juga doakan semoga Bapak Pendeta Yakub juga diberikan kesembuhan supaya bisa seperti sedia kala. Ketujuh, kita juga berdoa untuk Bapak Pendeta Sinsigus dalam mengembalakan jemaat GBI Pernas, kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat yang Kau berikan. 8, kita juga berdoa untuk kiranya Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa yang baru di gereja kita ini dan juga tentunya setia pada Tuhan. 9, kita juga berdoa untuk gereja GBI Kedoya di dalam persiapan padanan sebagai gembala jemaat yang setia. 10, kita juga berdoa untuk lingkungan gereja kita supaya Tuhan jaga, supaya juga tetap aman dan dijauhkan dari segala bentuk kejahatan, tindak kejahatan manapun. Ke-11, kita juga berdoa untuk kesehatan kita semua yang ada di sini. 12, kita juga berdoa untuk gereja GBI Malioboro untuk mencari tempat yang baru beserta perkumpulannya, dan juga kita akan mendoakan kembali untuk Bapak Pendeta Yakub yang minggu lalu jatuh dari kamar mandi. Semoga Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan seperti sedia dulu kala. 13,
kita juga berdoa untuk pekerjaan dan usaha jemaat agar dimudahkan, dilancarkan dan diberkati oleh Tuhan. 14, kita juga berdoa bencana alam yang sedang melanda di Indonesia ini seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran maupun gunung Merapi dan lain sebagainya. 15, kita juga berdoa untuk saya sendiri, di mana saya sendiri saat ini sedang mencari pekerjaan untuk pekerjaan tetap, dan tentunya semoga Tuhan berikan pekerjaan sesuai dengan keinginan Tuhan. 16, kita juga berdoa untuk pelayanan Bapak John Saragi supaya Tuhan mengurus kemandiriannya. 17, kita juga berdoa untuk rencana jemaat membeli proyektor, membeli peredam suara dan renovasi gedung gereja dan menambah 1 buah AC di tempat ini. 18, kita doakan Mama Citra yang saat ini sedang pulih dari penyakitnya, dan juga doakan Mama Citra yang sedang diganggu dengan roh jahat supaya Tuhan pulihkan dan melepaskan dari ikatan roh jahat manapun. 19, kita juga berdoa untuk Tuhan juga memberkati dan memakai pengurus GBI Sebanten dan pengurus Yayasan GBI Sebanten, rencana pemberian dan juga rencana pemberian surat SK. 20, kita juga berdoa untuk semoga Tuhan mengirimkan generasi pengembalaan di tempat ini. 21, kita juga berdoa untuk GBI Kasih Karunia Ciledug, untuk saudara Oki yang dipersiapkan menjadi gembala jemaat. 22, berdoa juga untuk program dari Bapak Pendeta Sigus untuk mengunjungi keluarga Pak Kris, dan doakan juga untuk keluarga Pak Kris membeli sebuah kendaraan motor. 23, kita juga berdoa untuk PHHT di tahun 2027. 24, kita juga berdoa untuk saudari Grace untuk mencari pekerjaan part-time. Semoga Grace mendapatkan pekerjaan sesuai keinginan Tuhan dan diberkati. 25, kita juga berdoa rencana Mas Kris yang katanya mau dibaptis dan menjadi anggota jemaat GBI Pernas. 26, kita mengucap syukur untuk Ibu Simanjuntak yang telah melakukan pencabutan gigi. Ya, meskipun kemarin juga saya sudah mengantar Ibu Simanjuntak ke rumah sakit kembali karena sesuai jadwal kontrol, tetapi kemarin pas saya antar dokternya tidak sama seperti yang lalu-lalu gitu. Jadi mau tidak mau di jadwal ulang dan juga akan dikontrol kembali di hari Jumat besok. Kita doakan semoga Bu Simanjuntak bisa 100% pulih dari rasa sakit setelah dicabut giginya. 27, kita juga berdoa untuk Bapak Jonathan di dalam pelayanannya dan juga anaknya yang saat ini sedang pemulihan di rumah. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan anak dari Pak Jonathan. Dan 28, di sini saya ganti untuk mengucap syukur, ya, di mana kemarin kita sudah, khususnya muda-mudi ya dari Pernas, sudah mengikuti ibadah gabungan regional Sebanten di tanggal 28 Juni kemarin, dan juga nanti di akhir bulan Juli nanti ada ibadah gabungan muda-mudi regional Sebanten. Untuk tanggal dan juga tempatnya nanti akan diinformasikan melalui saya, dan saya juga akan men-share kepada Bapak Ibu jemaat saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dan 29, kita juga berdoa untuk jemaat yang di Pelamampang dan jemaat Cakung yang saat ini tinggal di sekitar Pernas, supaya bisa kita jangkau untuk bisa mengikuti ibadah di GBI Pernas. Baik, doa-doa syafaat yang sudah saya bacakan ada sekitar 29 poin, dan saya masih persilahkan kepada jemaat
syafaat yang terbaru atau di hari ini. Saya persilakan. Doakan untuk istri almarhum pendeta Yusuf, Bu Yusuf. Dia lumpuh, seluruh tubuhnya lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi dia hanya bisa tidur. Semua urusan anaknya semua, tolong doakan Bu Yusuf. Dia lumpuh. Pak Yusuf sudah meninggal, almarhum ya, pendeta Yusuf ya. Sudah lama meninggal, ditinggalkan. Dan sekarang Bu Yusuf dia mengalami kelumpuhan dalam tubuhnya, tidak bisa bergerak apapun. Ya seperti pokoknya nggak bisa bergerak apapun. Dia hanya diam, begini aja diam. Semua pipis apapun, BAB apapun, mandi minum apapun, semua harus anaknya, supaya anaknya diberikan karunia kesabaran dari Tuhan, supaya Pak Yusuf sampai menunggu dipanggil Tuhan aja. Karena itu bagi saya menyiksa dia juga sudah tua, sangat sepuh, supaya Tuhan yang punya rencana. Ya, Bu Yusuf tolong doakan. Pak, saya mau nanya, Ibu Yusuf maksudnya orang tua dari Bapak Pendeta Yusuf atau istrinya? Oh, Ibu pendeta Yusuf, Bu Yusuf, yang pendetanya Pak Yusuf. Ibu enggak jabatan pendeta, Ibu Yusuf aja. Terus Ibu Yusuf, dan tolong doakan juga Marta anaknya pendeta almarhum pendeta Raso, yang sekarang juga bengkak-bengkak tubuhnya. Saya nggak tahu bengkak-bengkak ini tubuhnya kenapa, nggak tahu. Tapi seluruh tubuhnya bengkak semua, kayak biri-biri, kayak apa ya, kayak sakit beri-beri ya. Saya nggak ngerti, pokoknya bengkak-bengkak, semua bengkak, membengkak-bengkak. Jadi bisa ditambahkan di nomor yang ada, juga bisa ditambahkan nomor yang lain juga boleh. Yang penting isinya doa itu, supaya tidak banyak mengisi nomornya, ya bisa di mana itu numpang di nomor berapa yang tentang sakit, mungkin bisa, atau tempat Pak Site terus sekalian itu sekalian Ada sakit di situ semua. bisa, supaya tidak banyak nomor. Pak Site nomor berapa? Tadi Pak Site nomor 6 Pak. Nah, coba koma situ ya, supaya fokus di situ, supaya tidak banyak nomornya. Kalau lihat nomornya kita jadi apa ya? Jadi Pak Yakub jatuh dari kamar mandi itu patah pinggulnya. Saya baca pinggul. Pinggul itu yang dimana saya nggak tahu. Pinggul kira-kira di sini kan? Pak. Patah. Patah. Nah sekarang dikoordinir oleh Pak Tom untuk dana-dana yang mau kasih, gereja-gereja yang mau kasih. Nanti saya kirim tentang rekeningnya dari Pak Tom, karena yang modern Pak Tom. Tapi doakan aja supaya apa yang akan Tuhan kerjakan buat hamba-hamba Tuhan ini, yang bisa kita lakukan adalah hanya berdoa kepada Tuhan. Segala sesuatu tergantung kepada Tuhan yang punya kuasa. Pak, saya mau nanya lagi, yang doakan untuk Marta itu dari siapanya Pak Raso ya Pak? Anaknya Pak Raso. Oh, anak Raso. Anak Pak Raso, anak perempuannya. Marta, namanya Marta.
dengar di situ ya. Ada udah. Oh ya. Baik, ada yang lain? Ada yang ingin didoakan dari jemaat? Kedua untuk ini retreat yang diadakan di Solo nanti tanggal 7 sampai tanggal 9. Ya bersyukur di tempat ini ada perwakilan dan doakan supaya tidak berjalan baik. Baik, kita doakan juga untuk retreat muda-mudi ya, remaja muda-mudi se-Jawa ya, sudah rumahnya Jawa Tengah, Jawa Timur dan juga di Yogyakarta, dan dari sini juga ada perwakilan untuk mengikuti retreat muda-mudi ya se-nasional atau se-Jawa dilaksanakan di Jawa Tengah yaitu Solo. Kira juga mudah-mudi dapat, kiranya juga yang mengikut nantinya yang mengikuti retreat dapat bertumbuh juga dan tentunya dapat teman baru ya, tentunya untuk mudah-mudi. Dan juga saya doakan semoga di tahun depan juga ada yang bisa ikut ya, bukan saya doang, melainkan mungkin Grace yang bisa ikut di retreat senasional atau se-Jawa di tahun depan. Kita doakan juga ya. Waktunya ya, waktunya. Waktu. Baik, ada yang
kembali untuk doa syafaat di hari ini dari jemaat. Kalau tidak ada, saya akan kirim ke grup dari jemaat GBI Perumnas. Ya, sudah saya kirim untuk pokok doa syafaat yang baru. Jadi jemaat bisa melihat. Baik, langsung saja saya persilakan untuk Bapak Robin yang akan membawakan kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, puji dan syukur atas segala kasih-Mu, pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami ada sebagaimana ada kami, dan pada hari ini kami menaikkan doa ini dan kami berharap, kami ingin apa yang kami doakan, apa yang kami panjatkan kehadirat Bapa, Bapa kabulkan dengan penuh kemurahan-Mu dan penuh belas kasihan-Mu, karena kami sadar bahwa kami adalah manusia yang lemah, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan hal-hal yang bisa saya terjadi yang tidak berkenan kepada Engkau untuk melakukannya, Bapa. Bapa dalam surga, pada hari ini kami berdoa untuk pemerintahan kami, tolong supaya di dalam mengelola, di dalam mengerjakan segala aktivitas di negara ini, Bapak berikan hikmat marifat yang daripada Tuhan. Jauhkanlah dari hal-hal penyelewengan, hal-hal yang dapat merugikan bangsa ini dan juga negara ini, Bapak. Biarlah juga apa yang dilakukannya Bapak disertai takut akan Tuhan. Dan juga untuk GBI Baptis Independen Seluruh Indonesia, Bapak yang memberkati setiap pelayanannya masing-masing, baik itu di tempat ini dan lingkungan ini. Juga kami bersyukur bahwa Tuhan tetap menjaganya, menolongnya untuk dapat tentram, dan juga GBI di Kedoya juga Bapak yang menolongnya, Pak Danang yang pada hari ini menyampaikan firman Tuhan, melayani. Biar juga Bapak yang menolongnya, juga hal-hal yang akan datang untuk penghabisannya, termasuk juga jemaat di Ciledug yang dilayani oleh Pak Oki. Biar Bapak juga yang menyertainya, dan juga hal yang sama, yaitu ditabiskan seorang pemimpin jemaat setempat Bapak. Dan juga kami berdoa Bapak, biarlah juga Bapak berkati juga Pancisigus yang melayani tempat ini, dan juga sebagai RT, biar juga mereka Pak Sigus itu pun menjadi garangan terang di lingkungan ini Bapak, sehingga nama Kristus dapat dimuliakan, nama Tuhan dapat menjadi cahaya bagi kehidupan anak-anak Bapak. Bapak dalam surga, juga kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang haus, jiwa-jiwa yang ingin mendengar firman Tuhan, biar Tuhan yang menambahkan juga. Dan juga rencana keluarga Pak Riz
yang berkerinduan untuk datang ke tempat ini, tolong supaya yang menjadi kendala yaitu transportasi, biar Tuhan yang membukakan jalan, Tuhan yang membukakan rezekinya, dan juga program Pak Sisigus untuk dapat mengunjungi keluarga Paris, biar juga tolong supaya pada suatu nanti Bapak mereka dapat bertemu, dan juga kami berharap dapat bersama-sama kami untuk bersekutu, berkumpul, bernyanyi, dan mendengarkan firman. Bapa di surga, juga kami berdoa untuk mereka yang sedang mencari pendamping hidup. Biarlah Tuhan yang menolongnya, Tuhan yang membukakan jalan, serta juga mereka yang sekolah maupun yang sedang kuliah, tolong supaya Tuhan berikan hikmat dan melihat yang daripada Tuhan, kemampuan untuk dapat mengikuti setiap pelajaran atau mata kuliah yang disajikan oleh para dosen Bapak, dan juga untuk sekolah Alkitab juga yang berada di Indonesia ini Bapak, baik di Jawa maupun di Bali dan Sumatera, biar juga tolong supaya Bapak yang menolongnya, supaya sekolah itu pun dapat berjalan dengan baik, dan juga ada peningkatan agregasi Bapak, sehingga gereja sekolah Alkitab di independen di Indonesia ini Bapak dapat berkembang dengan baik, dan juga dapat berakar dan semakin mempunyai tempat untuk kuliah yang lebih baik lagi Bapak, yang dapat terjangkau dan dapat dilihat oleh lebih banyak lagi Bapak sekolah tersebut Bapak. Bapak dalam surga, juga kami berdoa untuk yang sakit, yaitu seperti Pak Yakub yang sedang ada musibah, yaitu tulang punggungnya karena terjatuh dari kamar mandi. Biar tolong supaya Tuhan yang ikut campur tangan di dalam permasalahannya, pergumulannya, baik ekonomi maupun kekuatan kesehatan untuk dapat melayani keluarga itu Bapak, untuk melayani Pak Yakub dalam pengobatannya serta pemulihannya, dan juga untuk Pak Asiolan yang juga kurang sehat, biar juga Bapak yang menolongnya, Bapak yang berikan kekuatan, dan kami rindu untuk kembali Pak Asiolan pada hari ini untuk dapat bersama-sama berkumpul dengan jemaatnya Bapak untuk melayani, yaitu terutama adalah firman Tuhan. Bapak dalam surga, juga kami berdoa untuk PHHT yang akan diadakan tahun depan, biar supaya panitia yang telah dipersiapkan dapat bekerja dengan baik dan saling bergandengan tangan, serta juga peserta yang akan ikut, tolong supaya Tuhan yang ikut campur tangan membukakan jalan, dana dan sebagainya Bapak, sehingga mereka punya rindu dapat terwujud kerinduannya untuk bersama-sama berfellowship di persekutuan hamba Tuhan. Dan juga untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan juga Bapak, yang menolong seperti Calvin untuk mendapatkan pekerjaan yang tetap, dan biarlah juga di dalam pekerjaan yang sekarang ia jalani Bapak, beri kekuatan, kesehatan dan hikmat-Mu ya Bapak, untuk dapat mencari rezeki dalam koridor Tuhan, di dalam jalur Tuhan, sehingga apa yang dilakukannya berkenan kepada Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk retreat yang akan diadakan di Jawa Tengah, supaya itu pun dapat berjalan dengan baik,
dan juga peserta-peserta yang akan hadir. Biar Tuhan yang menolongnya baik jauh maupun dekat, dan jauh pun biar Tuhan yang menolong dalam keselamatan perjalanannya, baik menuju ke Jawa Tengah maupun sekembalinya ke tempat mereka masing-masing. Dan juga kami berdoa Bapak untuk Mama Citra yang di dalam kehidupannya di Jawa Tengah, biar apa yang dilakukannya Bapak Tuhan yang memberkati, Tuhan yang berikan kekuatan dan juga pemulihan, semakin pulih dalam kesehatannya, dan juga teristimewa rohaninya dapat bertumbuh dengan baik Bapak. Dan juga kami berdoa untuk Gereja Malioboro yang dilayani Pak Yakub, dan pada hari ini juga Pendeta non-profit, dan rencananya akan dibeli, dan biar juga kalau seandainya itu terwujud, biar Tuhan yang bukan jalan dan hikmat untuk dapat mendapatkan membeli rumah yang dapat melakukan peribadatan Bapak. Dan ketika mengadakan peribadatan mereka tidak terganggu oleh masyarakat setempat Bapak. Biarlah Tuhan yang menolongnya, biarlah Tuhan yang memberikan belas kasihan, serta juga untuk pelayanan Pak John dan juga Pak Jonathan, biar juga Tuhan yang memberkati setiap masing-masing dalam pergumulannya masing-masing. Pak John Saragi ingin supaya gereja itu dapat dimandirikan. Tolong supaya Tuhan yang membukakan jalan, berikan hikmat kepada hamba Tuhan yang berpartisipasi, biarlah mereka pun mendapat ide dan juga menyumbangkan untuk berkelangsungan pelaksanaan kehabisan untuk Pak John Bapak. Mungkin kendalanya ada transportasi, biar hamba Tuhan yang ada di GBI dapat berpartisipasi sehingga saling membantu, saling menolong. Itu adalah wujud kasih yang sebenarnya. Dan juga kami berdoa juga untuk Pak Yonatan, biar Tuhan yang menolongnya juga, biar Tuhan yang memberikan penghiburan kekuatan kepada anaknya yang keadaannya kurang fit Bapak. Biarlah hanya penghiburan dari Roh Kudus, firman Tuhan yang utama yang dapat menegakkan hatinya. Dan biarlah Pak Yonatan itu pun dalam pelayanannya dapat tetap semangat, dan juga pekerjaan yang lain yang mungkin mengajar, biar Tuhan memberikan kekuatan. Dan juga kami berdoa untuk pengurus GBI dan yayasan, biar mereka dapat bekerja dan bekerja dengan baik, khususnya untuk daerah Banten, dan juga kerinduannya supaya mendapatkan surat SK ya Bapak dari pemerintah, tolong supaya Bapak yang membuka jalan, dan apa kendala-kendalanya biar kami dapat mengetahuinya sehingga dapat terwujudnya SK tersebut Bapak. Dan juga kami berdoa untuk ibadah gabungan muda-mudi. Kami ucap syukur bahwa Tuhan telah menolongnya dan berjalan dengan baik, dan juga rencananya juga akan ada mission and conference, biar tolong supaya itu pun dapat berjalan dengan baik, dan juga banyak orang-orang yang hadir untuk mengikuti mission conference, sehingga mereka pun yang mengikutinya dapat berpartisipasi entah materi, doa, dan sebagainya Bapak. Biarlah Tuhan juga yang menolongnya cuaca, supaya dapat cuaca itu baik, sehingga kendala yang menjadi kendala itu pun dapat diatasi. Terima kasih Bapak. Hanya di nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Amin.
Baik, terima kasih untuk Pak Robin telah memimpin kita dalam dosa hati hari ini. Dan selanjutnya saya akan beri waktu kesaksian kepada jemaat bila mana ada yang ingin bersaksi, baik ingin menyampaikan kata-kata atau ingin menyanyikan lagu pujian, saya persilakan. Mas Riz mau bersaksi memuliakan nama Tuhan, atau Pak Acai? Dari kaum pria, Pak Sinsigus, apa ada yang bersaksi? Dari kaum wanita, Bu Sinsigus, apa ingin bersaksi juga? Baik, kalau misalnya tidak ada, kita akan lanjut menyanyikan lagu pujian yang diambil dari nomor 148. Yesus bagaikan gembala. Assalamualaikum. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali di minggu pertama di bulan Juli ini. Tak terasa sudah masuk bulan 7, 5 bulan lagi ke akhir bulan, bulan akhir tahun. Ya, umur kita makin hari makin bertambah. Ya, tapi kita tetap setia sampai Tuhan datang kedua kalinya. Amin. Kita tetap setia di dalam melayani Tuhan
menyembah Tuhan. Baik, kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sertai dalam doa. Mohon pimpinan Tuhan supaya Tuhan berikan hikmat pada hamba-Nya supaya dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Mari kita sertai dalam doa. Tuhan Allah kami surga, Allah kami yang baik, Engkau yang kami sembah, kami sapa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas pimpinan-Mu. Kau kami pimpin ibadah ini Tuhan, dari awal hingga pertengahan ini. Dan juga Tuhan, kami sudah memuji memuliakan Nama-Mu, dan saat ini kami akan dengarkan sabda-Mu. Biar ke Tuhan berikan hikmat daripada-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Engkau ya Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang kami dengar pada hari ini dapat menguatkan iman percaya kami, supaya dalam kehidupan kami hari lepas hari dapat menyenangkan hati Engkau. Terima kasih. Hanya nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa mengingat-ingat ya pada masa kita masih sekolah ya, katakanlah itu masih SD. Kalau kita sedang bermain sama teman kita, tiba-tiba dipanggil oleh guru kita, bagaimana perasaan kita? Kita tanya dalam hati, ada juga apa? Ketakutan. Wih, salah apa saya ya? Tiba-tiba dipanggil. Wah, di sini udah dak-dik, ya. Mana gurunya nggak mau ngapain kita? Coba kitanya merasa apa? Takut. Takutnya, wah, jangan-jangan ada yang saya perbuat suatu kesalahan. Padahal belum tentu guru itu menegur kita tentang kesalahan kita. Ataupun kita naik apa? Kendaraan baik itu mobil atau motor, tiba-tiba depan kita ada razia. Bagaimana? Wah, kalau orang yang pasti merasa bersalah pasti akan apa? Takut. Waduh, saya nggak bawa surat lengkap. Ada STNK tapi nggak ada SIM, atau ada SIM nggak ada STNK, atau nggak ada dua-duanya. Wah, udah perlu apa? Ketakutan. Akhirnya mereka apa? Mutar balik. Banyak hal seperti kita lihat seperti itu ya. Kalau lihat di TV ada raja besar-besaran, mereka akan terbalik karena apa? Takut. Kalau di stop nggak ada surat, waduh. Bukannya suratnya aja bisa kita pegang, jangan-jangan motor juga apa? Ditilang. Pergi naik motor pulang apa? Naik angkot. Waduh, udah kepikiran seperti itu. Takut. Tapi kalau yang mempunyai lengkap, oh tenang aja, santai. Oh saya komplit kok, apa yang harus saya takutkan? Saya juga pernah kejadian saudara dengan Tuhan. Saya pernah bawa motor karena saya sama abang saya Ridwan itu sama, hitam. Dan saya ambil celana salah ngambil, saya langsung pakai aja. Saya yakin bahwa karena itu ada dompet dan juga ada apa? Surat motor. Saya ambil aja, saya pakai, langsung pergi sama teman sama saudara saya. Waktu itu mau beli apa? Bunga. Tiba-tiba sampai tempat bunga, dia kekurangan uang. Nah, kamu ada nggak uang 10.000? Kurang ini uangnya. Oh ada. Saya bilang dompet saya. Wah, kok dompet saya nggak ada? Jatuh ya enggak? Saya ini, wah ini bukan celana saya pakai. Waduh, nggak apa-apa. Kata yang jualnya nggak apa-apa, kurang 10.000 nggak apa-apa katanya. Aduh, puji Tuhan. Tetapi pulang saya ada ketakutan. Karena apa? Saya nggak bawa apa-apa, nggak bawa surat. Tapi saya hanya berdoa aja, Tuhan, pimpin saya supaya dalam perjalanan saya dari Tangerang sampai rumah itu selamat.
ya nggak ada kena razia. Tuhan tolong, karena nggak apa, saya salah ambil celana, bukan unsur kesengajaan. Beda sama kalau sengajaan. Ini memang nggak sengaja. Tapi puji Tuhan sampai juga di rumah selamat. Ada pasal lampu merah. Biasanya kalau di Cinta itu lampu merah dulu banyak sekali polisi di situ. Tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong supaya saya tidak stop. Ya puji Tuhan nggak di stop. Ya jalan aja. Tapi saya dengan apa? Tenang. Bukan dengan apa? Grogi, ketakutan. Enggak. Saya dengan tenang. Anggapnya saya punya surat lengkap, saya bawa, tenang. Akhirnya stop. Ya puji Tuhan sampai rumah dengan keadaan selamat. Saya bilang ucap syukur sama Tuhan. Waduh, saya bilang tadi tuh saya nggak bawa surat tuh. Kaget juga. Sudah saya bilang, kenapa? Saya tadi nggak ada 10.000. Ya dompet saya ketinggalan. Saya kok salah pakai celana. Saya bilang, ini celana abang saya pakai, belum pas. Saya bilang, aduh, sudah puji Tuhan, nggak ada masalah di dalam perjalanan. Dan sudah dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya juga berikan tema pada hari ini, yaitu mengenai jangan takut. Ya, berarti kita harus jangan takut. Tapi sama Tuhan takut nggak? Ya takut. Itu harus. Itu kalau ada firman Tuhan. Kita takut sama Tuhan. Tapi kebanyakan manusia takut sama manusia. Oh, takutlah sama aparat, takutlah sama guru, takutlah sama orang tua. Tapi sama Tuhan, oh berani. Kenapa berani? Karena Tuhan tidak pernah melihat, nggak kelihatan. Wah, saudara Tuhan, sebenarnya sebagai anak Tuhan, kita harus takut sama Tuhan. Ya, kalau kita lihat di dalam Amsal, pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Amsal pasal yang pertama ayat 7. Kita hari ini akan buka-buka Alkitab, ya, supaya kita mengerti kenapa kita harus takut akan Tuhan. Amsal pertama ayat 7. Saya akan bacakan. Begini firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan pengajaran. Saya ulangi. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan pengajaran. Saudara kasih dalam Tuhan, Amsal katakan apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Pengetahuan yang benar kalau kita takut akan Tuhan. Orang pintar banyak pengetahuan, benar? Itu orang pintar. Oh, banyak pengetahuannya, namanya orang pintar. Tetapi orang pintar yakin nggak penuh dengan hikmat? Hikmat itu melebihi orang pintar. Bukan berarti kita tidak perlu pintar. Oh, kita perlu. Kita perlu pintar dan juga perlu apa? Hikmat. Kita banyak orang pintar di negara kita. Pejabat kita banyak orang pintar. Tapi apakah mereka takut dengan Tuhan? Oh, enggak juga. Buktinya apa? Ya, mereka melakukan apa? Hal yang kurang baik bagi negara kita. Dia dipercayakan oleh rakyat untuk memimpin daripada negara kita. Tapi apa mereka lakukan? Ada dibilang namanya apa? Korupsi. Apa korupsi itu bukan orang pintar? Orang pintar. Ada titelnya kok. Dia sarjana. Dia pintar. Tapi tidak berhikmat. Berarti orang yang berhikmat berarti apa? Tidak takut akan Tuhan. Kenapa tidak takut akan Tuhan? Ya karena Tuhan gak kelihatan. Makanya berani. Coba kalau yang kelihatan.
pasti takut. Seharusnya kita sebagai anak Tuhan harus jangan seperti itu. Apalagi pejabat itu, waduh, orang Kristen lagi. Saya bilang, waduh, berarti orang Kristen orang yang belum mengenal 100% apa? Percaya kepada Tuhan. Jangan bilang orang Kristen itu pasti percaya pada Yesus. Oh, belum tentu. Saya juga begitu. Kristen hanya Kristen KTP. Padahal saya belum punya KTP pada waktu itu, ya masih remaja. Tapi saya belum mengenal Tuhan tuh, secara yang benar. Hanya mengerti Yesus, ya mengenal Yesus, mengenal. Tapi mengenal pribadinya, oh enggak. Makanya saya banyak berbuat kesalahan. Tapi kalau sudah mengenal Yesus, pasti apa? Berubah. Kalau nggak berubah, itu nggak 100% mengenal Yesus. Maka dia kasih oleh Tuhan di dalam Amsal tadi kita baca, dikatakan di Amsal 1:7 apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi pengetahuan yang benar kalau kita takut akan Tuhan. Makanya kalau kita mau belajar hidup yang benar, belajarlah dari firman Tuhan. Apakah buku dunia mengajarkan kita hal kebenaran? Enggak juga. Enggak juga. Buku dunia itu mengajarkan kita hal kebenaran. Dan hukum Indonesia pun belum juga 100% mengajarkan hal kebenaran. Buktinya apa? Hukum bisa berubah. Tahun ini katakan hukumnya A, berapa kemudian bisa B? Berubah. Tapi hukum Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Tidak pernah berubah. Ini saya baca dari saya remaja sampai sekarang pun nggak pernah berubah. Amsal 1:7 ini juga bunyinya. Tidak pernah berubah. Hukum dunia yang pernah berubah. Hukum Tuhan tidak pernah berubah. Maka dari saudara Tuhan, ajarlah warga kita tentang apa? Hal kebenaran dari firman Tuhan. Karena itu kita belajar dari firman Tuhan. Kita belajar apa? Takut akan Tuhan. Saudara kasihkan Tuhan, apa buktinya kalau kita takut akan Tuhan? Buktinya, saudara hari Minggu ada di mana? Di rumah Tuhan. Bukan piknik, bertamasya, bersenang-senang. Coba lihat di luar sana. Minggu kesempatan untuk jalan-jalan ke rumah Tuhan. Oh, nanti dulu. Kita mau cari kesenangan. Di dunia ini kita cari kesenangan. Tapi bagaimana dengan firman Tuhan? Kita hari Minggu harus apa? Beribadah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita mengucap syukur selama 6 hari kita diberikan apa? Pekerjaan. Sehari untuk Tuhan. Padahal nggak ada sehari kita ke gereja itu, nggak ada seharian. Paling berapa jam? Tapi berapa jam itulah diminta Tuhan. Berikan waktu untuk Tuhan, menyembah Tuhan. Kalau kita lihat dari firman Tuhan, kita juga apa? Dilarang untuk apa? Menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ibrani pasal yang ke-10 kalau kita lihat, coba. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Kalau ada yang ketemu silakan baca. Ibrani pasal 10 ayat 25. Firman Tuhan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.
Ini kata siapa? Firman Tuhan. Jangan, namanya jangan apa? Larangan. Janganlah kita menjauhkan apa? Diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Tapi kata firman Tuhan, segera. Tapi tidak tahu, nggak diberi harinya kapan. Segera dia datang. Ini saudara Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita mau datang apa? Beribadah. Beribadah kepada Tuhan. Bukan seperti yang dilakukan oleh berapa orang luar yang di sana yang tidak mengenal Tuhan secara yang benar. Katanya Kristen kok nggak pernah ke gereja. Oh, saya rajin. Kalau pas hari Natal, aduh, gimana tuh? Ke gereja hanya hari Natal. Jadi apa dibilangnya? Dulu saya dengar katanya apa? Kristen Natal baru datang. Ngapain setahun sekali ke gereja? Tuhan aja memberikan kehidupan kita tiap hari. Tapi kita datang kepada Tuhan hanya setahun sekali. Seimbang? Nggak seimbang. Apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, kita lakukan hanya setahun sekali beribadah pada Tuhan. Ini sejalan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita datang beribadah pada Tuhan. Apa yang telah ditentukan oleh gereja kita? Oh, hanya hari Minggu datang beribadah pada Tuhan. Mungkin ada hari-hari yang lain, datanglah pada Tuhan. Nanti juga saya dengar juga nanti ada di Pondok Aren ya, pertengahan bulan ini kalau nggak salah, juga ada pertemuan. Datang. Kenapa? Karena kita ingin bertumbuh. Dari apa? Dari firman Tuhan. Karena apa? Kita takut akan Tuhan. Maka saya mau datang pada Tuhan. Selain kita dapat bertemu dengan saudara seiman, kita mau bertumbuh di dalam kebenaran dari firman Tuhan. Karena saya takut akan Tuhan. Bukannya takut akan Tuhan kita ngumpet. Enggak seperti itu. Jangan ketakutan kita seperti kita menghadapi orang. Ya, seperti kita waktu masih sekolah kita takut akan guru. Mungkin kalau kita di jalan kita takut kepada polisi. Enggak seperti itu. Takut akan Tuhan enggak seperti itu. Takut akan Tuhan, kita mau menuruti apa yang diberitakan oleh Tuhan. Itu namanya takut. Sama juga seperti kita sebagai anak takut akan orang tua, ya turuti apa yang kata orang tua. Seperti itulah. Oh, kamu belajar yang pintar supaya nanti kamu besar, kamu akan berhasil apa yang kamu cita-citakan. Anak itu apa? Nurut, belajar, ya belajar karena takut. Itu takut yang benar seperti itu. Bukannya takut yang ngumpet, lari. Ada masalah, begitu datang pada kita, pada dia, lari. Nggak seperti itu. Itu ketakutan yang bukan dari Tuhan. Kalau kita belajar firman Tuhan, kalau kita takut akan Tuhan, ya ikutilah perintah-perintah Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat juga di dalam Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-13, ini mengenai takut akan Tuhan juga. Amsal 8 ayat 13. Kalau ada yang ketemu silahkan baca.
Pada tunggu. Silahkan baca Amsal 8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13 demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku membenci kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Ini kata-kata Tuhan dalam Amsal, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Wah. Kalau orang yang mau berbuat jahat berarti dia tidak takut akan Tuhan. Ini sesuai Tuhan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu apa? Muslihat. Berarti apa? Tipu muslihat. Berdusta, ya, omongan dusta, omongan penipu. Banyak kita lihat di berita juga televisi, ya, orang tertipu puluhan juta, ratusan juta. Aduh, itu dari apa? Dari mulut yang manis. Oh, kalau kamu mau investasi kepada saya akan berikan 3 kali lipat. Tapi nyatanya apa? Nggak ada tuh, malah duitnya raib. Orang percaya lagi. Investasi bodong namanya. Mau. Itu apa? Tipu muslihat. Berarti orang ini tidak takut akan Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan, dia benci akan apa? Kejahatan. Ini sesuai dengan Tuhan. Firman Tuhan yang mengajar kepada kita supaya kita sebagai anak Tuhan hiduplah takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Tadi kita lihat di dalam Amsal 1 ayat 7 tadi. Permulaan apa? Pengetahuan. Pengetahuan orang pintar belum tentu berhikmat. Hikmat itu melebihi orang pintar. Walaupun saya nggak sekolah tinggi-tinggi, tapi saya punya hikmat, berarti pintar. Banyak di luar sana yang pendidikannya begitu tinggi, sampai profesor, dokter segala macam, tapi perbuatannya jauh daripada Tuhan. Yang melakukan kejahatan, wah, berarti dia tidak berhikmat. Walaupun kita sekolah rendah, tapi kita mempunyai hikmat daripada Tuhan. Kita dihargai Tuhan. Kita melebihi daripada orang-orang pintar. Tapi bersyukur kalau ada orang pintar, orang gak pintar berhikmat, wah luar biasa, dipakai Tuhan. Dan juga diberkati Tuhan, itu luar biasa. Dia dapat hasil yang benar, bukan hasil kejahatan. Itu baru namanya apa? Orang yang berhikmat. Mencari hal yang benar, mencari uang dengan benar, mencari kekayaan dengan benar. Itu yang mau Tuhan. Dulu saya sering ke Tuhan. Pada waktu saya masih remaja, saya juga pernah diceritain sama orang. Kalau ingin kaya, ingin punya banyak harta, datang ke Gunung Kawi. Ngapain ke Gunung Kawi? Oh, di sana nanti kamu berikan sesajen, kamu akan kaya. Terus saya pasti pikir, karena saya juga belum percaya Yesus secara benar gitu. Enak juga ya. Cuma datang ke sana, ngasih sesajen, terus jadi kaya. Wah, bilang, gampang sekali kaya seperti itu. Banyak harta katanya. Tapi puji Tuhan, sebelum saya ke sana saya dikasih firman Tuhan. Wah, baru saya mengerti. Iya ya. Bodoh banget ya kalau saya itu ke sana. Cuma kasih sesajen.
bersikap kaya, tapi kayaknya bukan secara yang benar, tapi berlawanan dengan firman Tuhan. Itu namanya tidak takutkan Tuhan. Saya pernah cerita ini kepada saudara Yakub, masih sama remaja. Saya pernah cerita itu, kayak jangan kau lakukan seperti itu. Kekayaan, cari kekayaan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kamu ke sana, berarti kamu tidak takut akan Tuhan. Itu iblis. Dan juga kata dia, nanti kalau ketika kamu berkeluarga, ada tumbal yang harus dipersembahkan. Takut juga. Udah, bersyukur saya bilang ketemu sama orang yang mengerti firman Tuhan. Saya ikuti ajaran Tuhan. Benar. Karena kekayaan yang benar, kalau kita mencari dengan benar, bukan seperti itu. Itu Tuhan nggak mau. Ya, sesuai dengan Tuhan. Apalagi kalau kita takut akan Tuhan, yang perlu kita lakukan di dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Amsal 14 ayat yang ke-27 dikatakan, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan yang menjauhkan orang dari apa? Jerat maut. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan yang menjauhkan orang dari apa? Jerat maut. Jadi kalau kita takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Orang hidup, karena dia hidup, sumbernya dari mana? Dari makanan. Makanan secara jasmani. Tetapi sumber kehidupan kita yang sejati, yang kekal, yaitu apa? Dari firman Tuhan. Maka itu saudara Tuhan, takutlah akan Tuhan. Karena inilah sumber kehidupan kita. Kita akan apa? Tenang dalam kehidupan kita. Mengapa kita tidak tenang dalam kehidupan ini? Karena kita tidak pernah takut akan Tuhan. Kita jauh daripada Tuhan. Apalagi ketika kita menghadapi apa? Suatu masalah. Waduh, semakin jauh kita dari Tuhan ya makin berat masalah itu. Coba datang pada Tuhan. Tidak perlu takut. Oh, karena saya telah berbuat salah, saya takut pada Tuhan. Ketika kita punya masalah, ketika kita sudah berbuat dosa, berbuat salah pada Tuhan, datanglah pada Tuhan. Saya telah melakukan kesalahan, saya telah melakukan kesalahan. Jangan jauh dari Tuhan. Memang kita manusia tidak sempurna. Walaupun kita sudah anak Tuhan, kita juga belum sempurna 100%. Masih ada kesalahan. Ya memang manusia. Orang dekat sama Tuhan aja pun bisa buat salah. Murid Yesus saja dekat sama Tuhan, itu kelihatan dengan mata dia sendiri. Ada Yesus, tapi dia bisa juga buat salah. Ada kita. Tapi kata Tuhan apa? Jangan takut. Ya, kalau kita pernah buat salah kepada Tuhan, jangan takut. Tuhan malah mengajak pada kita. Ya, kalau kita lihat dalam 1 Yohanes. Kalau kita merasa buat salah pada Tuhan, jangan takut, datang pada Tuhan. Ya, kita lihat dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Ini ayat yang sangat terkenal sekali. 1 Yohanes 1 ayat 9 saya akan bacakan.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mencucikan kita dari apa? Segala kejahatan. Kalau kita mau apa? Ngaku. Kalau kita mau ngaku, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan apa? Mengampuni segala apa? Dosa kita. Sama juga seperti apa? Anak kita berbuat salah, tapi tidak mau mengaku kepada orang tuanya, bagaimana? Tetap orang tua itu menyalahkan. Nah, coba dia ngaku, iya Pak, oh iya Bu, saya telah buat ini gini. Saya mengakui kesalahan saya. Bagaimana dengan orang tua? Mengampuni? Mengampuni. Apalagi Tuhan. Kalau kita datang pada Tuhan, Tuhan saya telah berbuat seperti ini, saya telah berbuat salah, itu kesalahan saya. Kita mengadu kepada Tuhan. Tuhan akan ampuni? Ya, sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita apa? Mau mengaku. Kalau nggak ngaku, bagaimana? Ya, tanggung sendiri dosanya. Kesalahannya tanggung sendiri. Aku aja sama Tuhan. Nggak perlu takut. Karena apa? Karena kita anak Tuhan. Sama juga seperti apa? Saya anak orang tua saya. Saya tidak takut apa yang saya hadapi. Karena ada apa? Karena ada orang tua. Kalau tertimpa dengan saya, oh pasti orang tua saya akan apa? Turut tangan, turut campur tangan. Seperti itu contohnya. Karena kita mempunyai Tuhan begitu luar biasa. Apapun yang kita hadapi, apalagi sekarang ini, ya ekonomi sedang merosot. Itu juga kata Menteri Keuangan, Indonesia sedang merosot. Tadi saya dengar juga berita di televisi juga, di Singapura sudah ada katanya ratusan atau ribuan yang sudah tutup, toko-toko ada tutup. Wah, itu Singapura. Bilang, wah luar biasa. Ekonomi bisa merubah semuanya. Tapi bagaimana dengan anak Tuhan? Kita sebagai anak Tuhan jangan takut. Apapun negara kita ini sedang ekonomi yang kacau kan, karena cuaca lah, karena segala macam, apapun keadaannya, kita nggak boleh takut. Datang pada Tuhan. Apalagi sekarang banyak orang mencari apa? Pekerjaan. Susah, ya. Bukan zaman sekarang aja, zaman saya pun susah nyari kerjaan. Tapi masih enak zaman sekarang ya. Pakai HP, wawancara bisa dari rumah. Kalau saya dulu mesti naik angkot. Bersyukur kalau misalnya sekali nyambung, bisa 2-3 kali naik angkot. Udah gitu datang sana interview, belum tentu diterima lagi. Jauh. Kalau zaman sekarang udah lebih enak. Oh, interview pakai handphone, pakai HP, wah kita tatap muka atau pakai laptop, selesai. Bilang, enak ya, irit. Oh kita buang-buang duit dulu. Kalau ongkos, belum jajannya. Wah, udah gitu terakhir diterima nggak ya? Syukur-syukur terima. Kalau enggak, aduh, ya udah. Tapi ya kalau sebagai anak Tuhan harus kuat. Wah, bukan anak Tuhan saya kerja di sini. Ya udah, itu aja pikiran saya. Waktu saya melamar kerja nggak terima, wah, belum udah Tuhan. Hanya itu. Tetap cari lagi yang lain, masih ada. Ujung-ujungnya saya dapat pekerjaan di Tangerang, bukan di Jakarta. Makanya puji Tuhan, lebih dekat. Padahal saya nyari sampai ke Jakarta. Padahal Tangerang susah, saya belum pernah dapat kerjaan Tangerang. Saya lihat Jakarta juga nggak dapat, akhirnya dapat di Tangerang juga. Ya puji Tuhan, itu jawaban Tuhan loh. Kata Tuhan apa? Cari, makanya apa? Mendapat. Ya itulah. Kalau kita mencari, kalau mendapat, jangan putus asa, cari lagi. Pasti mendapat. Bagaimana kalau kita mau dapat pekerjaan kalau kita nggak cari?
Bagaimana kalau kita mau makan tapi tidak, makanan itu tidak kita suap ke mulut kita? Apa kita lihat kita akan kenyang? Enggak. Pakai bergerakan, pakai tangan. Ini sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Belajar mengenai takut akan Tuhan. Dan kita telah banyak belajar dari firman Tuhan. Ya, kalau kita takut akan Tuhan, itu adalah permulaan hikmat. Kalau kita takut akan Tuhan. Dan kita baca dari Amsal 1 ayat 7. Di Amsal 8 ayat 13 kita juga telah belajar takut akan Tuhan, membenci kejahatan, ya, kesombongan, kecongkakan, jika kau yang jahat. Dan Amsal yang 14 ayat 7 tadi kita juga telah belajar mengenai takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan dan lain sebagainya. Banyak kali firman Tuhan yang mengajar kita tentang apa? Ketakutan. Tapi hanya sedikit kita baca ini. Kalau sedikit aja kita dapat melakukan, itu luar biasa. Daripada kita banyak mengetahui firman Tuhan, tapi satu pun tidak bisa kita lakukan, itu sama juga apa? Bohong. Dari 10 firman Tuhan, perintah Tuhan, apakah 10-10-nya kita dapat melakukan? Belum tentu. Kita dapat melakukan 10 semuanya. Namanya manusia, bisa salah-salah. Tapi sedikit kita tahu firman Tuhan, tapi kita lakukan itu dengan apa? Dengan segenap hati kita. Itu yang Tuhan mau. Hiduplah takut akan Tuhan. Dan kita telah belajar kalau kita takut akan Tuhan, kita melalui apa? Menjauhi apa? Kejahatan. Kalau ada orang yang mengajak pada kita, mau ini enggak? Uang yang banyak. Oh, mau, pasti orang mau, pasti nggak mau. Tapi tanya, melakukan apa? Wah, kamu harus jual ini, kamu harus begini-begini. Wah, kalau itu nggak sesuai dengan perempuan, jangan lakukan. Jangan kita mencari kekayaan dari sumber yang tidak benar. Tadi pernah Tuhan katakan apa? Takut akan Tuhan, jauhi apa? Kejahatan. Udah tahu itu jahat, ngapain kita lakukan? Saya lebih takut pada Tuhan daripada takut sama manusia. Manusia nggak perlu kita takuti, tapi kita perlu apa? Hormati. Apalagi orang yang lebih tua daripada kita perlu hormati. Tetapi yang terpenting apa? Ialah takut akan Tuhan. Ketika kita telah belajar juga, karena takut akan Tuhan, kita dapat apa? Beribadah pada Tuhan. Oh, setiap minggu saya datang pada Tuhan. Kenapa? Karena saya takut akan Tuhan. Saya mau datang beribadah pada Tuhan daripada ke tempat yang lain. Ke tempat yang lain nanti setelah kita selesai apa? Beribadah pada Tuhan. Kita nggak butuh lama-lama beribadah pada Tuhan. Ada berapa jam? Nggak ada seharian. Dulu saya pelayanan seharian, pagi Pondok Aren, sore di Petukangan, itu seharian. Capek? Ya. Secara manusia capek? Ya. Tapi saya bersyukur itu masih kuat kaki saya. Itu naik angkot, nggak pakai kendaraan. Kayak sekarang udah enak pakai motor, lu pakai angkot. Capek? Iya. Tapi kok mau terus? Ya karena saya takut akan Tuhan. Saya mau melakukan apa yang Tuhan perintah. Melayani Tuhan kan suruh Tuhan juga melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan suatu tempat di tempat gereja kita di mana kita berada. Walaupun tidak diputus oleh gereja untuk melayani tempat yang lain, ya nggak apa-apa, lakukan. Lakukan dengan apa? Dengan hati yang tulus. Bukan karena kepaksaan. Terpaksa deh, nggak ada yang mau disuruh. Paksa saya harus melayani. Oh, jangan seperti itu. Melayani Tuhan terpaksa, waduh, kacau. Terpaksa melayani Tuhan, waduh, nggak bakal beres dalam hidupnya, saudara. Kalau kita melakukan melayani Tuhan dengan apa? Tulus hati, sampai kapanpun kita dapat melayani Tuhan. Sampai tua pun tetap melayani Tuhan. Kenapa? Karena dengan ikhlas, tulus.
Karena apa? Karena saya takut akan Tuhan. Karena ini juga perintah Tuhan dalam melayani Tuhan. Amin. Yang sudah dengan Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, yang banyak pada kita, hiduplah takut akan Tuhan. Kalau kita mau diberkati Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan. Jangan takut yang lain. Jangan takut karena manusia. Ya, takut akan Tuhan itu luar biasa takutnya. Itu melebihi daripada orang pintar. Seperti kita telah baca tadi. Hikmah, berhikmat. Karena apa? Karena hikmat itu datang dari Tuhan. Karena apa? Karena saya takut akan Tuhan. Maka Tuhan kan hikmat pada saya. Supaya apa? Dari hikmat itulah kita dapat membedakan manakah yang jahat, manakah yang benar. Itulah hikmat. Bisa membedakan. Kalau kita nggak punya hikmat, kita bisa salah jalan. Tapi kalau kita punya hikmat yang benar daripada Tuhan, kita pasti tidak akan salah jalan. Pasti jalannya apa? Benar. Karena apa? Karena meruti daripada firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa kami yang baik, Engkau yang kami sembah, kami sapa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur ya Tuhan atas pimpinan-Mu, penyertaan-Mu. Kami telah mendengar daripada firman Tuhan pada hari ini yang mengajar kepada kami supaya kami hidup takut akan Engkau Tuhan. Karena hidup takut akan Engkau, kami hidup di dalam jalan kebenaran daripada-Mu Tuhan. Dan kami pun mempunyai hikmat yang daripada-Mu Tuhan untuk dapat membedakan manakah jalan yang sesuai dengan kehendak Engkau dan juga jalan mana yang tidak sesuai dengan jalan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada hari ini yang mengajar kami, menegur kami supaya kami pun anak-anak Tuhan yang telah Tuhan pilih kami dari dunia dan kami pun mengikuti jalan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu pada hari ini, biarlah firman-Mu Tuhan tidak berlalu aja dari pikiran kami. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami supaya dalam hidup kami pun hari lepas hari dapat menyenangkan hati Engkau Tuhan. Ampuni Tuhan, mungkin dalam minggu yang lalu, hari yang lalu kami kurang takut akan Engkau. Biarlah pada hari ini Tuhan firman-Mu menegur, mengajar pada kami supaya dalam menjalani hidup ini kami pun hidup takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih firman-Mu pada hari ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saya kembalikan pada saudara Kevin. Baik, terima kasih Bapak Sahala telah membawakan khotbah di hari ini. Ya, temanya jangan takut atau jangan khawatir apapun juga. Nah, kita harus juga berserah kepada Tuhan. Segala apapun kekhawatirannya kita doa kepada Tuhan dan minta semuanya kepada Tuhan. Baik, kita akan lanjut kembali untuk ibadahnya dan kita akan bernyanyi kembali di nomor 130. Aku bertekad. Dan di bait yang ketiga mungkin saya persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi di bait pertama, kedua, tiga, 4 sampai 5. Sekarang aku datang
Baik, ibadah kita telah selesai dan selanjutnya saya meminta untuk Bapak Presasigus untuk menutup ibadah kita di hari ini. Saya persilakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah bagian pada pagi hari ini dan sampai menjelang siang. Dan kita akan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dalam aktivitas sehari-hari. Biarlah kita mengisi hidup ini dengan rasa takut akan Tuhan, belajar untuk bagaimana mensyukuri akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam akhir ibadah bahkan ini Tuhan, bersama-sama jemaatmu kembali datang berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur. Kau telah memimpin kami dan kami boleh mengakhirinya ibadah ini dari awal tengah dan berakhir. Biarlah kami bersyukur, itulah yang dapat kami sampaikan kepada Tuhan. Kami tak bisa mengukur kebaikan-Mu, kami tak bisa mengetahui akan kebaikan Tuhan, namun kami bisa merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Begitu dalamnya kasih-Mu, begitu luasnya kasih-Mu, begitu lebarnya kasih-Mu, dan begitu dalamnya, tingginya kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh mengakhiri kebaktian ini dan sebentar lagi kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kami serahkan perjalanan kami, jauhkan kami dari mara bahaya kecelakaan, antarkan kami tiba di rumah kami masing-masing, bertemu dengan sanak famili kami, bertemu dengan keluarga kami. Biarlah kami penuh sukacita, damai dari Tuhan yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pergumulan persoalan hidup kami. Tuhan akan menopang kami, menguatkan kami, memberikan kami jalan yang terbaik buat kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan selalu menjaga melindungi kami, Tuhan siang dan malam. Tuhan memberkati kami, berkati Tuhan pekerjaan kami, berkati Tuhan usaha kami. Agar supaya melalui usaha pekerjaan yang Tuhan berkati, maka kami dapat memberkati dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, sehingga kami dapat mencukupi apa yang kami perlukan. Berkati keluarga kami apabila ada yang jauh dari Tuhan, kiranya melawat mereka. Kau tengok mereka, kau pelihara kehidupan mereka, Tuhan. Supaya mereka kembali kepada Tuhan, tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan curahkan dalam hidup kami, baik yang banyak, sedikit, berlimpah maupun dalam kekurangan. Kami mensyukuri bahwa segala sesuatu dalam hidup kami adalah semata-mata Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di atas semua Tuhan ampunilah kami dari segala kemanusiaan tangan hidup kami. Terima kasih kasih karunia dan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran manusia, yang bersumber dari Allah Bapa kami langit dan bumi, dan kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Kiranya itu memberkati kita, kiranya itu menyertai kita, kiranya itu menjaga kita, kiranya itu yang melawat kita, kiranya itu yang memelihara kehidupan kita masing-masing, mulai hari ini, besok sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Main G dan kita kami memuji Allah. Kami main G. Kami God.
Baik, jemaat dipersilakan kembali dan ibadah kita di hari ini di tanggal 5 Juli telah selesai. Selanjutnya saya serahkan ke Bapak Pendeta Stensius.